Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen, video kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara menggunakan e-learning sebagai media pembelajaran. Oke, video kali ini saya akan membahas tentang satu cara membuat mata kuliah pada e-learning. Yang kedua, cara menambahkan materi pada e-learning. Yang ketiga, cara menambahkan tempat upload tugas UTS UAS mahasiswa pada e-learning. Dan yang terakhir, cara memberikan nilai pada tugas UTS UAS mahasiswa pada e-learning. Oke, baiklah. Kita langsung ke browser. Saya menggunakan Google Chrome. Oke, kita ketikkan e-learning ya, e-learning.radenpatah.ac.id, di enter. Oke, ini sudah masuk halaman yang pertama ya, halaman yang utama. Jadi di sini sebelah kiri atas itu ada nama pengguna atau password. Nah, di sini bagi yang belum, silahkan hubungi PustiPD untuk meminta akun. Nah, jadi di sini masukkan username yang telah didaftarkan dan password yang telah didaftarkan. Ketika sudah diisi, silahkan klik login ya. Oke, tahap yang pertama di sini ada dua cara, ada dua menu. Sini untuk membuat mata kuliah dosen, yang ini untuk mahasiswa mencari mata kuliah. Nah, kita klik yang sini, klik tambahkan mata kuliah khusus dosen, kita klik. Oke, di sini nama lengkap, ke nama lengkap kursus ya. Ini misalkan ini misal contoh ya, aplikasi komputer nama singkat kursus, samakan saja. Ini keterangan kejelasan mata kuliah. Ini mata kuliah aplikasi komputer. Ini informasi tambahan apa kita isi, minta kursus, klik meminta kursus. Oke, permintaan kursus Anda berhasil disimpan. Jadi mata kuliah yang kita buat ini berhasil. Nah, nanti akan diverifikasi oleh pihak PustiPD. Jadi setelah diverifikasi barulah muncul nanti mata kuliah yang sekarang kita buat. Kita klik lanjut. Oke, kita menunggu ya. Nanti kalau sudah di ACC, kalau kita refresh di sini sebelah kiri ini mata kuliah yang nanti akan muncul di sini ya. Oke Bapak Ibu, kita refresh. Nah, ini sudah dikonfirmasi oleh pihak PustiPD. Jadi mata kuliah yang kita buat tadi sudah dikonfirmasi sehingga tampil di mata kuliah saya. Jadi ini kita klik. Oke, jadi yang pertama cara membuat mata kuliah sudah. Dan kita yang kedua cara menambahkan materi pada e-learning. Oke, nah jadi pertama kali kita hidupkan dulu ini ya, sebelah kanan atas itu namanya ada kayak semacam power ya. Di sini ada hidupkan mode ubah. Jadi kita hidupkan ini, kita klik ya. Nah, maka dia tampilnya seperti ini. Oke, pertama kita
menambahkan materi ya, menambahkan materi pada e-learning. Oke, yang pertama di sini kita tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Oke, nah di sini banyak aktivitas, jenis-jenis aktivitas ya, achievement, attendance. Nah, kalau misalkan untuk materi itu bisa berupa file atau folder. Nah, misalkan berupa file ya. Oke, kita tambahkan, klik. Nah, di sini apa namanya? Misalkan apa ya? Materi pertemuan 1. Materi pertemuan 1. Misalkan materi tentang deskripsi singkat ini ya, Microsoft Word misal ya. Oke, nah di sini di konten ada pilih file. Di sini itu yang ada tambah add, ada kayak semacam plus ini ya, kita tambahkan add. Nah, di upload file ya, di sini kita tambahkan choose file. Jadi kita klik dulu upload file, choose file. Nah, misalkan contoh ini ya, tes. Nah, langsung kita upload this file. Nah, ini sudah kita pindahkan di tempat materi di sini. Nah, bisa juga menambahkan lagi. Misalkan ada 2 materi, misalkan sudah selesai ya, kita misalkan setelah itu kita klik simpan dan tampilkan. Oke, ketika ini diklik ya, maka dia akan membuka file materi. Nah, oke, kalau kita kembali lagi ke depan ini ya, aplikasi komputer ini. Nah, di sini filenya sudah terbuat ya, materi pertemuan 1. Kalau diklik ini oleh mahasiswa, nanti dia akan terdownload. Nah, untuk yang ketiga, cara menambahkan tempat upload tugas UTS, UAS mahasiswa pada e-learning. Jadi yang pertama misalkan tugas, tambahkan tugas ya, tambahkan tempat upload, jadi achievement. Jadi misalkan materi ini disuruh mengupload tugas, jadi kita kasih di sini klik aktivitas ini achievement, kita tambahkan. Nah, di sini apa namanya? Upload misalkan tugas pertemuan 1 misal. Ini deskripsinya tempat upload tugas pertemuan 1. Oke. Nah, di sini izinkan kirim tanggal berapa. Jadi di sini dia penjelasan di sini izinkan kirim, berarti mulai dari tanggal 6 Juli boleh di setting ya, diaktifkan. Nah, di sini sampai tanggal berapa. Jadi misalkan kita aktifkan, misalkan kita kasih waktu misalkan 7 hari. Jadi kalau dia tanggal 6, tanggal 7, ini seminggu. Nah, ini waktu izin kirim misalkan mulai pukul 1 misalnya ya. Ini waktu detiknya ya. Nah, ini waktu terakhir 23 misalkan 55. Nah, ini kalau jika kita aktifkan cut off date, ini untuk batas paling terakhir. Jadi jika lewat ini maka dia merah. Misalkan itu tanggal 13, kita atur misalnya tanggal 15 paling terakhir. Tapi dia udah warna merah. Baru berarti jam 23.55. Oke. Nah, di sini maksimum file yang diupload ya. Misalkan 1 file maksimum, karena kan 1 tugas tadi ya. Nah, batas MB-nya kita bisa diatur di sini, bisa 20 MB, 10 MB, misalkan kita atur, atau nggak usah diatur, langsung otomatis 20 MB. Langsung kita simpan dan kembali ke kursus. Jadi
Oke, nah untuk biar mahasiswa bisa mengupload tugas dan masuk ke materi kita kuliah, kita harus buat dulu namanya grup ya di sini di pengguna. Jadi kita buat dulu grup biar mahasiswa bisa masuk ke kelas kita. Jadi kita klik grup. Nah, satu mata kuliah ini bisa beberapa kelas ya, bisa beberapa kelas, bisa beberapa grup. Misalkan ini grup kelas A, misal kelas A. Di sini grup kelas A, misal. Grup kelas A, misalkan lab 1. Oke, kita simpan. Nah, kita tadi lupa di sini ada namanya enrollment key. Jadi di sini kita harus membuat kata kunci biar mahasiswa itu masuk ke kelas kita. Jadi misalkan kita buat sandi ya, kode ini bisa ditampilkan 1 2 3 4 5 6, misalkan 6. Jadi ketika mahasiswa ingin ke kelas kita, ini harus dimasukkan grup yang grup yang kita buat untuk kelas A lab 1 ini. Kodenya adalah 1 2 3 4 5 6. Oke, jika kita kembali lagi, ini grup sudah terbuat ya. Kita kembali lagi ke depan ke aplikasi ini. Oke, sekarang kita melihat mahasiswa masuk untuk masuk di mata kuliah kita. Jadi kita lihat mahasiswa ya, untuk mahasiswa kita klik begini ya. Nah, kita cari ini untuk mahasiswa, klik cari mata kuliah. Ini tadi itu mata kuliah aplikasi komputer. Apa tadi? Aplikasi komputer 2020 semester ganjil. Kita langsung klik. Nah, di sini mahasiswa juga harus memperhatikan di mana harus diperhatikan dosennya. Jadi ini kan mata kuliah yang dibuat kita tadi, mata kuliah yang dibuat. Nah, ini dosennya. Diperhatikan karena banyak dosen. Jadi diperhatikan dosennya. Ini banyak mata kuliah yang sama. Nah, diperhatikan dosen yang mengajar. Kita klik. Nah, ini mahasiswa memasukkan kata sandi yang kita buat di grup tadi, yang di grup ini tadi, di pengguna grup ya. Kita klik grup. Nah, kita klik ini kelas A ini tadi, kita edit ya. Nah, di sini akan ada kata sandi 1 2 3 4 5 6. Nah, mahasiswa memasukkan itu 1 2 3 4 5 6. Pin enrollment key. Nah, maka mahasiswa akan tampil di sini. Materi ini bisa diklik mahasiswa. Nah, iya, ini tampil ya. Ini tugasnya. Nah, mahasiswa bisa mengupload tugas di sini. Tugas pertemuan 1 ditambahkan, misalkan ditambahkan ya. Sini di add, di upload file, browse, dan tugas ini misalkan ini tugas ya, upload, simpan perubahan. Oke, mahasiswa tadi sudah mengupload tugasnya. Oke, sekarang kita cek mahasiswa tadi sudah mengumpulkan tugas untuk bagian dosen. Kita lihat sekarang upload tugas pertemuan 1. Nah, di sini grup. Jadi bisa menampilkan semua peserta atau menampilkan beberapa grup. Jadi misalkan ini kelas A lab 1. Nah, partisipan ini jumlah peserta yang sudah submit mengirimkan tugas 1.
Nah, ini jadwal terakhir upload, due date. Kita view grade all submission, kita lihat. Nah, di sini Saiful ini dia sudah mengupload di file ini. Ini uploadan file submissionnya ya di sini. Jadi kita bisa melihat sebagai dosen melihat file yang diupload mahasiswa. Nah, video selanjutnya kita cara memberikan nilai pada tugas. Jadi kita buat tugas memberikan nilai ya. Jadi kita kembali lagi ke dosen ya. Jadi ini sudah di upload tugas, kita berikan nilai di sini, nilai. Nah, jadi kita bisa di sini grade ya. Nah, di grade ini bisa kita masukkan misalkan nilainya 80. Nah, kita kasih komentar, tugas cukup bagus atau cukup baik. Oke, simpan, bahan. Oke, lanjut. Nah, maka di sini sudah kita kasih nilainya kita kasih 80. Nah, di mahasiswa ya, di mahasiswa dia bisa melihat nilai. Jadi nilainya 80. Ini komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk UTS, UAS. Bisa Bapak Ibu tambahkan di topik-topik berikutnya ya. Jadi bisa dikasih topik berikutnya. Jadi misalkan di topik 2 sebagai UTS atau topik 3 ditambahkan sebagai UAS. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.